Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fauziana, NIM 1803211000120 dari kelas Strategi dan Kebijakan Bisnis kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam konsep strategi kebijakan bisnis. Nah, yang pertama itu ada visi dan misi serta tujuan organisasi. Nah, visi sendiri adalah suatu rangkaian kata yang menunjukkan sebuah impian atau tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan misi adalah suatu tahapan atau langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai visi atau tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, tahapan yang kedua adalah pengamatan lingkungan eksternal. Beberapa hal yang perlu diamati adalah faktor di luar perusahaan atau organisasi itu sendiri. Pengamatan lingkungan eksternal yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peluang, yang kedua dan adalah ancaman. Di mana peluang merupakan suatu kondisi lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan atau strategi. Ancaman sendiri merupakan suatu hambatan atau rintangan yang disebabkan dari luar perusahaan yang dapat menghambat pencapaian strategi. Yang ketiga ada pengamatan lingkungan internal. Nah, pengamatan lingkungan internal ini yang diamati adalah bagaimana kondisi lingkungan di dalam perusahaan. Tahapan yang keempat merupakan perumusan strategi, di mana perumusan strategi merupakan suatu tahapan untuk merumuskan dan menyusun strategi yang akan dimulai dengan pengembangan visi misi dan tujuan organisasi, kemudian pengamatan lingkungan internal dan eksternal untuk menghasilkan strategi alternatif untuk jangka panjang atau berkelanjutan. Terdapat beberapa analisis yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi. Yang pertama ada SWOT, kedua ada PCG, ketiga ada GAP analisis, analisa daur kehidupan produk, dan matriks strategi umum. Tahapan yang kelima adalah implementasi strategi. Menurut Kaplan dan Norton, tahapan implementasi strategi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi indikator kinerja perusahaan. Kedua, menetapkan indikator kinerja menurut posisi. Yang ketiga, memperjelas deskripsi KPI yang dengan target yang menantang. Yang keempat, mengimplementasikan penilaian kinerja berbasis hasil kinerja. Dan berikutnya adalah mengevaluasi sejauh mana karyawan telah berkontribusi mencapai target KPI-nya. Dan yang terakhir adalah memunculkan perbaikan rencana kerja. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi strategi. Proses evaluasi strategi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menentukan apa yang akan diukur. Yang kedua, menentukan standar kinerja. Yang ketiga, mengukur kinerja terhadap karyawan. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Kemudian melakukan perbaikan jika hasil aktual berada di luar rentang toleransi, maka harus dilakukan perbaikan. Salah satu contoh strategi pada perusahaan nasional adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, di mana visi dari perusahaan ini adalah menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Nah, misi dari perusahaan ini adalah yang pertama adalah memberikan yang terbaik, kemudian memberikan pelayanan yang prima, dan yang terakhir bekerja dengan optimal dan baik. Strategi yang diterapkan oleh perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia ini adalah menangkap peluang dan meningkatkan
kualitas, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pinjaman, dengan meningkatkan value chain, kemudian memprioritaskan ekspansi pada pinjaman dengan produktivitas tinggi, melakukan program pemasaran untuk mengoptimalkan customer usage, retention, dan loyalty. Nah, yang kedua, memperbaiki struktur simpanan dan meningkatkan integrated marketing. Yang ketiga, fee-based income, di mana perusahaan mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking serta meningkatkan transaksional banking dan integrated. Dan yang terakhir adalah support, dengan meningkatkan kinerja TI serta mengoptimalkan monitoring, pembinaan, dan supervise, serta meningkatkan kompetensi SDM. Kemudian strategi yang diterapkan oleh perusahaan internasional salah satunya adalah perusahaan Apple. Misi dari perusahaan Apple adalah Apple di setiap meja, dan misi dari perusahaan Apple adalah Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional, kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan persembahan internet. Strategi bisnis pada perusahaan Apple pada intinya dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah emosi terhadap produk. Nah, perusahaan Apple sendiri dalam beriklan di televisi maupun majalah dan lain, perusahaan Apple selalu terkandung emosi yang kuat di dalamnya. Yang kedua, experience pada para pengguna. Pengalaman dapat dijadikan senjata yang ampuh bagi konsumen yang menginginkan produk yang unggul di antara produk-produk yang lain. Yang ketiga, ada kecintaan terhadap produk. Pengguna produk merek Apple seakan-akan konsumen tersebut telah mencintainya atau rasa puas dengan apa yang telah tersedia di produk Apple. Selanjutnya, selalu update. Apple terus berinovasi, up to date, dan menjaga komunikasi dengan penggunanya, di mana setiap produk Apple akan launching, maka akan diadakan seminar. Kemudian harga yang eksklusif, karena selalu menawarkan hasil yang baik, maka harga yang ditawarkan pun cukup terbilang tinggi. Selain itu, terdapat tim lapangan Apple yang selalu memantau perkembangan harga di pasaran. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.